Beberapa hal ini hal yang paling efektif menghancurkan umat Islam, bahkan bisa menghancurkan negara. Mereka punya cara untuk memerangi negara, untuk menghancurkan negara, menghancurkan adab dan akhlak, menghancurkan peradaban, menghancurkan Islam. Yang harus pertama kali dihancurkan keluarganya dulu lebih dalam, saudara. Tapi selama saya menikah, yang saya alami ini hampir semua hak-hak saya sebagai istri dirampas. Di antaranya ya penelantaran. Saya sampai ditelantarkan setengah tahun lebih, tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak. Dan saya tidak diakui sebagai istri, disembunyikan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pada apa? Dihilangkan nilai-nilai seorang ibu yang ada di dalam, sehingga seorang ibu dibikin oleh musuh-musuh Islam untuk sibuk dengan duniawi dan karirnya sampai lupa dengan kewajibannya, saudara. Saya tidak dibolehkan untuk hamil, memiliki anak, dan tidak dijaga, dilindungi selayaknya suami melindungi istrinya di rumah. Sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan hak-hak saya sebagai istri. Waduh, ini ternyata kasusnya Zida Salim yang diperisti secara siri oleh siapa itu, oknum Habib bernama Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Itu ternyata lebih ngeri dari yang saya bayangkan gitu. Ini saya dapat kiriman status IG-nya Zida Salim, saya sampai nggak tega ini bacanya ini. Ini ditampilkan, dibaca sendiri. Nah ini ya, kayak begitu kelakuannya. Hanya ibu itu adalah madrasatul ula, adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Mafil abfil abna, apa yang ada sama orang tua bakal ada sama anak. Kalau orang tuanya baik, pasti anak-anaknya juga ikut baik. Selama ini saya diam, ya. Saya tidak sekali dua kali diperlakukan dengan tidak manusiawi ya ibaratnya. Tapi akhirnya saya bersuara karena sakit psikis ini akan berkepanjangan gitu. Saya hanya ingin mencari keadilan gitu. Dan yang kena bukan cuma saya, tapi juga anak saya, anak perempuan saya yang masih kecil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya itu sampai nggak tega baca ini. Ini saya ngevlognya dekat istri, ada anak saya, jadi nggak tega ini. Coba diperhatikan bagaimana mengerikannya permintaan ini, sampai apa itu, mau sodomi, mau apain. Mengerikan ya, ini mungkin publik harus tahu supaya tidak menjadi korban, karena ya katanya sih sudah banyak yang jadi korban kayak si Zida Salim ya. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah, waliyatubillah. Kita mohon perlindungan Allah dari perilaku yang kayak begini. Sebagai istri dinikahi secara sah ya, dalam agama ataupun secara negara. Kita dihalalkan atas nama Allah, kita punya hak, kita punya martabat, kita punya marwah gitu. Tapi selama saya menikah, yang saya alami ini hampir semua hak-hak saya sebagai istri dirampas. Dan yang paling utama dari seorang ayah dan ibu, yaitu ibu memiliki peranan di dalam rumah tangganya. Kalau bapak banyak keluar, tapi kalau ibu banyak ada di dalam rumah, saudara. Jadi karakter seorang anak itu bagaimana ibunya. Kalau ibunya baik, anaknya juga insya Allah menjadi soleh dan soleha. Nah, oleh sebab itu, hei para kaum wanita, maka tinggikan nilai-nilai Islam, tegakkan daripada hak-hak Allah yang telah diberikan kepada anda semua. Di antaranya ya penelantaran, ya. Saya sampai ditelantarkan setengah tahun lebih, ya, tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak. Dan saya tidak diakui sebagai istri, disembunyikan. Saya tidak dibolehkan untuk hamil, memiliki anak, dan tidak dijaga, dilindungi selayaknya suami melindungi istrinya di rumah. Di sini saya hanya ingin memberikan edukasi kepada perempuan di luar sana, terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Kebanyakan kan kita melihat kekerasan fisik ya, Kak Ros. Kekerasan psikis ini kan tidak terlihat,
Padahal jauh lebih berbahaya. Kalau kekerasan fisik mungkin dipukul dalam hitungan minggu, Bisa hilang. bulan mungkin sembuh ya. Tapi kalau psikis mental ini bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu yang saya alami. Nah, ini berbahaya. Jadi ini edukasi saja untuk, saya sebenarnya nggak mau membawa ini ke Komnas Perlindungan Perempuan sampai di blow up oleh media sampai seperti ini. Hanya mungkin saya berpikir ada manfaatnya untuk perempuan di luar sana. Kenapa tadinya kamu nggak mau? Karena ini masalah rumah tangga. Saya hanya ingin menegaskan ya, untuk KDRT atau pelanggaran hukum dan sebagainya itu bukan wilayah saya, bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Itu sudah saya serahkan ke tim lawyer dan itu biarkan pihak berwenang yang nanti memutuskan gitu. Di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang saya alami sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, hingga sampai mengadu ya bersama tim lawyer kemarin ke Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Sosok Habib Ali Jindan belakangan ramai diperbincangkan setelah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal itu diungkapkan presenter sekaligus istri keduanya, Zeda Salim. Zeda Salim mengaku pernah ditelantarkan setengah tahun lebih. Habib Ali Jindan diduga melakukan tindakan KDRT terhadap Zeda Salim. Dikutip dari YouTube Trans TV Official, Rabu 26 Juli 2023. Zeda Salim menceritakan kehidupan rumah tangganya selama menikah dengan Habib Ali Jindan. Bahkan selama menikah dengan Habib Ali Jindan, Zeda Salim mengaku pernah ditelantarkan. Tak hanya itu, miliki nama asli Zuraida Salim itu tak dinafkahi secara lahir dan batin. Kendati begitu, sosok suami Zeda Salim tengah jadi perbincangan hangat publik. Suami Zeda Salim diketahui memiliki nama lengkap Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan yang lahir di Bekasi, Jawa Barat. Habib Ali Jindan dikenal karena sebagai pendakwah. Sebelumnya, Habib ini merupakan orang yang cukup aktif dalam bermedia sosial. Akan tetapi, belakangan ini ia menutup akun Instagram pribadinya. Habib Ali Jindan memiliki nama asli Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Ia lahir di Bekasi, Jawa Barat, dan dikenal sebagai seorang pendakwah. Habib Ali Jindan merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Khairiyah. Ia juga dikenal dekat dengan mantan pendiri FPI yakni Habib Rizik Syihab. Bahkan pernah tampil bersama dengan sebuah poster. Sebelumnya, Habib Ali Jindan dikenal sangat aktif di media sosial. Ia kerap membagikan beberapa konten bermanfaat berisi dakwahnya atau sharing-sharing gitu. MAPA. Namun, setelah kasusnya ini diketahui publik, ia justru berhenti bermain sosial media. Bahkan saat ini, akun Instagramnya pun sudah tidak ada alias ditutup. Salah satu alasannya yaitu soal dugaan KDRT yang dialami presenter cantik itu yang sampai viral hingga di pertelevisian. Kabar mengejutkan datang dari Zeda Salim yang mengaku mengalami dugaan KDRT. Dikutip dari YouTube Trans TV Official, Rabu 26 Juni 2023. Zeda Salim menceritakan kehidupan rumah tangganya selama menikah dengan Habib Ali Jindan. Zeda Salim mengatakan selama menjadi istri banyak haknya yang dirampas. Bahkan selama menikah dengan Habib Ali Jindan, Zeda Salim mengaku pernah ditelantarkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.